Hai, balik lagi di Sean Movie, tempat kamu nonton tanpa buang waktu. Di video kali ini, kita akan menceritakan sebuah film yang mendapat rating 8,4 di IDMB. Well, ini adalah film yang berjudul How to Make Millions Before Grandma Dies, tahun 2024. Menceritakan seorang pria yang bernama M, memutuskan untuk merawat neneknya yang terkena kanker usus. Dia berencana memenangkan hati neneknya untuk sebuah warisan. Well, langsung saja. Cerita diawali. Pria ini bernama M, seorang pengangguran yang hidupnya serba pas-pasan. M sendiri dari dulu dia selalu hidup bersama sang ibu. Namun karena keras kepala dirinya memutuskan untuk berhenti sekolah demi mengejar cita-citanya dan impiannya yaitu menjadi gamer sultan kaya raya. Namun impian itu tidak sebanding dengan usaha yang ia lakukan. Sang ibu yang melihat anaknya begitu-begitu saja selalu menyuruhnya untuk mencari kerja. Ya agar gak cuma numpang lama doang. Tapi M hanya bisa terdiam dan bilang bahwa sang ibu tidak pernah mengerti dirinya. Menjadi beban orang tua memanglah tidak mudah. Hal itu berbanding terbalik dengan pamannya, Qian, seorang sultan kaya raya yang selalu berbakti kepada neneknya. Ibu M berulang kali bilang padanya agar, namun ucapan itu tidak digubris oleh M. Tiba-tiba nenek pun meminta bantuannya untuk menabur bunga di makam leluhur mereka. Dengan setengah hati M melakukan tugasnya. Neneknya yang geram dengan tingkah cucunya segera menegur dan mencontohkan cara menabur bunga yang benar. Namun, karena sudah tua dan rentan kenapa-kenapa, Ibu M melarang neneknya agar tidak jatuh. Ma, long ma ร็วSingkat waktu, sang nenek segera dibawa ke rumah sakit. Tapi mungkin tidak seberuntung yang kita kira. Mereka semua diberitahu dokter kalau dirinya sudah mengecek secara keseluruhan dan mereka tidak perlu khawatir dengan terjatuhnya sang nenek. Namun, ada baiknya mereka bisa mulai meluangkan waktu bersama karena dokter sudah mengecek dan mendapatkan kanker yang sudah memasuki stadium akhir yang mana harapan hidup sang nenek tidak lebih dari 1 tahun. Kabar itu menjadi buah pikiran untuk Ibu M. Malamnya sang ibu berkata bahwa mereka harus lebih sering mengunjungi neneknya karena waktu tidak akan pernah kembali. Ibunya tidak ingin menyesal dan menangisi sebuah pilu. Tetapi semua perkataan sang ibu tidak digubris oleh M yang terlalu sibuk dan terhanyut dalam gamenya yang sedang seru. Namun, kacuan M sepertinya mulai luntur ketika mendapat kabar bahwa kakek dari sepupunya telah meninggal dunia semasa senjanya. Sang kakek hanya dirawat oleh seorang cucunya. Bukan anaknya maupun tetangga, melainkan seorang cucu yang manis bernama Mui. Gadis polos berhati suci ini telah menghabiskan seluruh waktu yang ia miliki demi menemani sang kakek yang ia sayangi. Tidak menutup kemungkinan jika sang kakek mewarisi seluruh hartanya hanya untuk Mui. Hal itu jelas membuka mata M, membuatnya sadar dirinya hanyalah seorang pengangguran tanpa masa depan. Dirinya juga ingin menjadi jutawan. M pun bertanya kepada Mui bagaimana caranya merawat orang tua dan bisa mendapatkan semua hartanya. Dan Mui menjawab dengan lembut, kamu harus memakai cinta. Jangan serta-merta kamu lakukan demi mengejar harta, karena sebuah cinta akan mendatangkan semuanya. Perkataan Mui itu mungkin ada benarnya, namun juga ada salahnya. Dan salahnya adalah M hanya paham di bagian mendapat harta, dan cinta yang diberikan hanyalah sebatas harta semata. Keesokan pagi itu, M segera datang ke rumah neneknya dengan membawa sebuah makanan. M pun berlagak baik kepada sang nenek. Namun yang M tidak tahu, makanan yang ia bawa bukanlah kesukaan neneknya. Nenek segera bilang bahwa hari ini ia ingin makan ikan di warung. Langsung dan dengan cekatan, M pun bergegas memesan. Namun, sayang, M harus menunggu di dalam antrian. Dalam memahami orang tua,
tidak semua orang mampu bertahan menjalaninya. Keras kepala, ketus, egois, dan tingkah lakunya tidak pernah bisa kita duga. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan ambisi M demi mendapatkan harta neneknya. Ia pun berpamitan kepada ibunya bahwa M akan mulai dari hari ini ia akan menemani sekaligus merawat neneknya hingga akhir hayatnya nanti. Ibunya yang kaget hanya berpesan jangan merepotkan dan lakukan dengan perasaan. Singkat waktu, neneknya kaget dengan kehadiran cucunya di sana, sambil memberikan amplop dan berkata bahwa mulai malam ini dan seterusnya ia akan tinggal di sini dan menemani sang nenek tercinta. Acuh dengan perkataan M, neneknya hanya mengatakan bahwa ia tidak masalah hidup seorang diri daripada M hanya bisa mengacau. Lebih baik ia pulang dan mulai mencari pekerjaan. Namun M menceritakan apa yang dokter kabarkan ke keluarganya, yaitu sang nenek telah tervonis kanker. Neneknya hanya bisa termenung setelah mendengarnya. Tapi kata M itu bukan masalah karena teman M memiliki nenek yang juga tervonis seperti itu, namun masih sehat dan bugar hingga hari ini. Kuncinya hanya satu, Nek. Dirimu harus senang dan bahagia. Maka dari itu kau akan selalu sehat selamanya. Jadi biarkan aku menemanimu dan memperlihatkan sebuah arti dari bahagia. Selain memberi waktu dalam memahami orang tua, kita masih memiliki satu tugas terisah, yaitu punya rasa sabar yang tak terhingga. Keesokan harinya, hari-hari M harus terbiasa dengan bangun subuh demi membantu sang nenek jualan bubur di pagi harinya, lalu menemani nenek merumpi di siangnya. Dan di sore hari, M harus membuatkan teh dan menemani ibadah. Khawatir sang nenek tidak becus mengurus neneknya, ibu M pun datang mengunjungi. Di sana ibunya terus-menerus menasehati bahwa makanan basi harus segera dibuang, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, sang ibu membawa neneknya berenang untuk terapi, namun neneknya terus saja mengomel. Jika bukan karena sakitnya, anak-anak tidak mungkin perhatian kepadanya. Perkataan itu jelas melukai hati ibu M, karena yang neneknya tidak ketahui, ibu M telah membolos kerja demi sang nenek. Namun, apa yang ia dapatkan sekarang hanya cacian dan hinaan dari sang nenek. Melihat ibunya menahan air mata, berkata, "Jangan mengkhawatirkan nenek, karena kini ada dirinya." Ibu harusnya mempercayai, karena kini ada dirinya. Ibunya harus mempercayainya bahwa M akan mengurus neneknya dengan baik. Hari demi hari dihabiskan dengan berbakti setiap minggunya, selalu menemani neneknya kemoterapi, mulai memasang CCTV untuk memantau kondisi neneknya saat ia pergi, dan memasang pegangan di kamar mandi agar sang nenek tidak terjatuh. Perlahan tapi pasti, hati sang nenek mulai luluh pada cucunya. Neneknya tidak lagi ketus dan selalu emosi. Ia mulai merasakan bahwa sebuah cinta dan ikhlas yang tulus dari hati. Begitu pula dari M. Ia merasa harta bukan lagi tujuannya, karena selama menemani sang nenek, ia mulai sadar bagaimana rasanya kesepian dan selalu sendirian. Namun kebahagiaan ia rasakan sejenak terusik dengan permintaan Paman Kiang. Mereka berkunjung ke rumahnya, dan di sana Paman Kiang berkata, alangkah baiknya sang nenek tinggal bersama mereka. Selain lebih nyaman, neneknya juga akan selalu aman dan memiliki teman. Namun hal itu segera disanggah oleh M yang bilang bahwa rumah pamannya itu sangat jauh dari rumah sakit. Paman Kiang segera memberi segepok uang kepada M dan bilang dirinya tidak perlu khawatir karena paman tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar perdebatan itu, sang nenek hanya bisa terdiam dan termenung dalam suasana yang runyam. Setelahnya mereka pun pergi menuju kuil dan menuliskan sebuah doa dan harapan sang nenek agar semua anak dan cucunya memiliki hidup bahagia. Namun sepertinya anak-anaknya tidak merasakan hal yang sama. Di sana terlihat doa Paman Kang, sebuah kalimat untuk dirinya sendiri, bukan untuk sang keluarganya ataupun sang nenek. Mengetahui itu, nenek hanya bisa menahan rasa sedihnya di dalam diam. Tiba-tiba sebuah kalimat gerutu keluar dari M. Sang cucu macam apa yang tidak mendoakan sehat untuk ibunya, seraya menempelkan kertas berisi doa untuk kesembuhan neneknya. Singkat cerita, nenek memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya. Ia pun menjalani berbagai macam pengobatan demi menghibur sang nenek.
M pun membelikan sepatu baru dan juga memperkenalkan teknologi yang sudah maju. M bilang jika saja neneknya masih muda, mungkin neneknya masih bisa merasakan yang namanya jatuh cinta. Dengan memperlihatkan sebuah filter TikTok, sang nenek pun terkesima melihat dirinya yang tampak muda, cantik, dan juga mempesona. Namun kebahagiaan itu kembali terusik saat neneknya mengecek bahwa uang simpanannya telah hilang. Neneknya menuduh M telah mengambilnya. Mereka pun segera mengecek CCTV dan benar saja pamannya lah yang mengambil uang nenek di sana. Namanya Soel. Ia adalah anak bungsu dari neneknya. Tempo hari, saat memasangkan pegangan di kamar mandi, ternyata Soel diam-diam mengambil uangnya. M pun tidak terima dan segera mendatangi pamannya. Di sana hanya caci maki dan hinaan yang M lontarkan kepada pamannya. Ia tidak menyangka bahwa sang paman tega mengambil uang neneknya. Apakah pamannya tidak punya hati? Ia meninggalkan ibunya seorang diri, dan kini ia berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sang paman tidak bisa mengelak. Dia bilang kalau dirinya kini terlilit hutang. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana melanjutkan hidupnya. Mendengar itu semua, M pun memberikan satu-satunya harta yang ia miliki, sebuah sabuk perak peninggalan kakek Moi tempo hari. Benda itu akan mahal jika dijual, jadi M berkata kepada pamannya untuk menjual dan pergi selama apapun yang dia bisa. Esok harinya sang nenek berkata kalau hidupnya mungkin tidak lama lagi, jadi sang nenek membelikan M sebuah kemeja yang sederhana yang neneknya harap bisa membuat sang cucu lebih semangat dalam mencari kerja. Namun M menolak, untuk sekarang ia lebih memilih menjaga sang nenek. Lalu neneknya pun mengajak M untuk mendatangi rumah kakaknya. Di sana tampak kebahagiaan dan kemeriahan mengisi seisi rumah itu sangat berbeda dengan kondisi rumah neneknya. Namun, nenek tidak mengajak M kemari tanpa sebuah alasan pasti. Ia datang kemari untuk meminjam sedikit uang demi membeli sebuah makam yang ia impikan. Harganya tidak terlalu mahal, 1 juta baht. Uang segitu tidak akan menguras seluruh harta yang kakaknya miliki. Namun, sang kakak menolak dengan beralasan bahwa hidup nenek M rusak sejak suaminya tidak becus dalam mengurus istri. Namun nenek M tetap saja memihak suami dan memilih pergi dari keluarga ini. Kakaknya menyangkal semua alasan neneknya dan tetap berpendirian bahwa urusan mati itu urusan sang nenek sendiri. Kecewa dengan jawaban kakaknya, nenek pun mengajak untuk pergi dan tetap berpamitan secara rendah hati. Di jalan pulang, M pun bertanya-tanya, mengapa saudara nenek tidak punya hati dan juga kenapa nenek ingin membeli sebuah makam yang mahal. Dengan lembut neneknya menjawab, alasannya ingin membeli makam yang mahal karena bentuknya begitu menawan. Karena jika ia membeli makam yang murah, mungkin kalian akan malu dan tidak akan pernah berkumpul. Di sana, nenek hanya ingin ketika sudah mati, anak-anak dan cucu nenek masih mau datang menghampiri, memanjatkan doa, dan juga bercanda tawa di sana. Tiap yang bernyawa pasti ada hari akhirnya. Hari itu kabar duka menyelimuti diri M dan ibunya. Dokter berkata bahwa hidup neneknya tidak lama lagi. Kanker yang neneknya derita sudah terlalu ganas menggerogoti. Dan umur neneknya mungkin tidak lama lagi. Dan umur neneknya hanya tinggal menghitung hari. Semua anaknya mulai sibuk mendebatkan soal warisan akan hidup ibu mereka hanya sebagai harta cadangan. Namun yang mereka tidak tahu, setiap malamnya neneknya hanya menggerutu dan bilang bahwa ia lelah menahan rasa sakitnya dan dia ingin segera berpulang. Satu-satunya orang yang mendengar dirinya sedang seperti itu hanya M seorang. Hanya M yang ada di sisinya. Namun sekeras apapun M mencoba, sekeras apapun M membuktikan bahwa dirinya seorang yang selalu ada yang mendapat warisan paling berharga, nenek adalah putra bungsunya Soe. Keputusan nenek membuat M diliputi dengan emosi. Mengapa nenek masih saja memikirkan anaknya kurang ajar seperti pamannya itu? Bukankah pamannya pernah mencuri uangnya? Dan bukankah paman Soe hanya selalu datang saat dia butuh nenek saja? Dan bukankah yang selalu ada di samping nenek hanya diriku? Dengan penuh kecewa, M pun pergi meninggalkan neneknya. Kekecewaan M membuatnya berhenti untuk menemani sang nenek. Dia kembali ke rumahnya dan kembali ke rutinitas biasanya. Ibunya terkejut dengan kepulangan M dan bertanya jika di sini
Lalu nenek bagaimana? Dengan ketusnya M hanya menjawab, biarkan paman Soel yang mengurusnya. Lagi pula paman adalah anak sayangannya. Sang ibu pun menasihatinya, apakah M hanya mengincar warisan seperti saudara ibunya. Ibunya bilang kalau dirinya bersyukur tidak mendapat harta warisan. Karena bagi sang ibu, mengukir kenangan adalah hal yang lebih baik dan lebih berharga. Lalu apakah suatu hari nanti jika ibu telah menua, kau akan melakukan hal yang sama? Tanpa sepatah kata pun M hanya diam merenungi. Perkataan ibunya, hari-hari M terasa sangat kelabu, sepi dan hampa. Tak seperti biasanya, ia pun mulai buta arah dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Melihat sepupunya kian merana, Mui bertanya, apakah M telah mendapat warisan? Dengan ketus M berkata pada Mui, untuk diam saja. Mui kali ini bertanya, lalu apakah M telah melakukan semuanya dengan hati? Jika iya, mengapa diri M begitu kecewa saat tidak mendapatkan warisan? Bukankah Mui dulu berkata, kamu harus memakai cinta. Jangan serta-merta kamu lakukan demi mengejar harta, karena sebuah cinta akan mendatangkan semuanya. Perkataan Mui bukannya ia lontarkan tanpa sebab awalnya. Awalnya, Mui memang terpaksa saat disuruh untuk mengurus kakeknya. Bahkan ia juga terbesit untuk melakukan itu semua hanya demi sebuah harta. Ia menyesal di hari itu. Mui hanya berdiam melihat kakeknya tersedak makanan. Mui hanya ingin kakeknya segera menghilang. Namun setelah hari kematian ia bermimpi kakeknya datang menghampirinya, serta bilang bahwa Mui adalah cucu yang paling ia sayangi. Perkataan itu akhirnya mengubah Mui. Ia tidak lagi melihat harta warisannya untuknya sendiri. Ia bahkan memilih untuk menyumbangkan dan tetap menjaga rasa sayangnya agar kekal di dalam jiwa. Jadi M, pikirkan lagi sebelum dirimu menyesal di akhir nanti. Di sisi lain, rumah nenek kini mulai dikosongi. Barang demi barang pun mulai dikemasi. Rasa sepi dan hampa pun menjadi. Soel yang tak mampu merawat neneknya akhirnya menitipkan nenek di sebuah panti di sana. Di sana M bilang bahwa semua uang itu tidak perlu pamannya beri kepadanya. M bilang bahwa itu adalah kali terakhir mereka bertemu dan mendoakan semoga sang paman mendapatkan hidup yang lebih baik dan sadar dengan semua perbuatannya. Setelah M segera masuk dan meminta maaf dengan semua sikapnya, ia meminta maaf bahwa dulu ia hanya melihat nenek dari hartanya. Ia tahu bahwa ia tidak benar. Ia tahu bahwa ia tiada beda dari anak-anak neneknya. Namun neneknya menimpali bahwa ia sudah tahu hal itu dari awal. Tapi itu tidak apa-apa. Neneknya juga meminta maaf karena telah memberikan warisannya. Namun M sudah tidak peduli dengan itu semua. Yang ia harapkan sekarang bukan lagi warisan, melainkan nenek bisa pulang bersamanya. Mungkin rumahnya tak sebesar dan senyaman Paman Kiang, namun berjanji bahwa di rumahnya nenek akan selalu merasa bahagia, hangat, dan tidak akan ada sepi. Jadi bertahanlah sedikit lebih lama dan habiskan waktu bersamaku lagi. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang sama berharganya dengan waktu, yaitu sebuah harapan. Harapanlah yang menjadikan seorang mampu melewati seluruh kesulitan. Harapan juga yang selalu bisa membuat setiap insan untuk bertahan di tengah getirnya hidup dan kecilnya sebuah kesempatan. Genap 1 tahun semenjak vonis dokter kepada neneknya, dan benar sang nenek masih hidup dengan bahagia. Kini ia tinggal bersama anak dan cucu kesayangannya. Tak lupa Paman Kiang seringkali berkunjung untuk menengok di sana. Paman Kiang menyampaikan maaf terdalamnya. Ia meminta maaf karena ia tak pernah memiliki waktu untuk ibunya. Ia meminta maaf karena selalu merasa bahwa dunianya begitu berharga, hingga ia lupa bahwa ia masih memiliki ibu yang selalu menantinya. Sang nenek hanya terdiam dan mulai meneteskan air mata, seolah itu sebuah jawaban dan ungkapan betapa bahagianya dia saat sang anak tidak melupakan satu demi satu rasa bahagia, dan ungkapan betapa bahagianya dia saat sang anak tidak melupakannya. Satu demi satu rasa bahagia telah mengisi celah kosong yang ada hingga tiba saatnya saat dimana Tuhan mungkin lebih merindukannya. Tuhan mungkin lebih tahu betapa sakit penderitaan yang nenek rasakan. Dan juga Tuhan lebih tahu bahwa nenek kini telah bahagia.
dan hembusan nafas terakhirnya memecah air mata M. Malam itu, setelah harapan, bagian yang paling sulit dilewati setiap manusia adalah sebuah perpisahan. Kita memang bisa berharap, tapi Tuhan yang berhak menentukan. Tuhan yang berhak menentukan kapan kita menderita, dan Tuhanlah yang berhak menentukan kapan kita merasa bahagia. Hari itu, saat pemakaman sang nenek, M tiba-tiba mendapatkan telepon dari bank yang berkata bahwa M mendapatkan sebuah harta warisan yang tak ternilai harganya. Mendengar itu, M terdiam sejenak. Kekilas balik memori teringat. Di ingatannya, di tempat dia berdiri, terdiam sekarang. Dia teringat dulu sang nenek pernah bilang, dirinya akan membukakan rekening untuk M dan akan menabung sepanjang tahun untuk dirinya. M kecil mendengar kata uang dengan polosnya berkata, kalau begitu, aku ingin punya uang 1 juta baht. Sang nenek tertawa mendengar ucapannya karena buat apa anak kecil punya uang sebanyak itu? M kecil berkata, M mau membelikan neneknya rumah, sebuah rumah yang lebih bagus dari rumahnya sekarang. Ia ingin sang nenek hidup bahagia bersamanya, bermain setiap harinya, dan melihat tawa neneknya. Dan neneknya berjanji kalau dia akan menabung sepanjang hidupnya. Dan jadi apakah M mendapatkan 1 juta bahtnya? Enggak, mendekati pun enggak. Sama sekali. Di rekening itu hanya ada 40.000 baht, angka yang tidak seberapa tapi bernilai untuk selamanya. Karena uang itu, M mampu membelikan rumah untuk neneknya. Sebuah rumah sederhana yang berisi semua doa dan juga harapan neneknya. Rumah terakhir bagi jiwa yang dikasihi penciptanya. Menurut kalian, apa makna dari film ini? Apakah soal kesepian, soal kesendirian, atau mungkin harta warisan? Tapi apapun itu, film ini adalah salah satu film terbaik yang sudah saya tunggu. Dan bukan saya aja yang ngomong kalau ini film terbaik di tahun 2024 ini. Ya, tapi 800.000 orang ngomong itu waktu film ini baru saja tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan segala pencapaian film ini secara pendapatan dan juga jumlah penonton. Karena saya mau bilang terima kasih untuk film ini. Sekian, terima kasih.